rekan sejawat dan para penggiat hukum dimanapun berada, dan Sobat HDP, Sobat ASW, bahwa pada kesempatan ini Bang HDP, coba kita menggali isu-isu aktual untuk merangsang sensitivitas kita untuk menyerap informasi. Betul. Nah, tujuannya adalah untuk memperkaya keilmuan kita bersama. Baik sekali. Oke, nah, salah satu isu aktual yang saat ini lagi diperbincangkan oleh halayak publik adalah mengenai Gubernur Kalimantan Timur. Pak Rudi Menarik. Masyud ya. Iya. Jadi untuk Pak Rudi Masyud sekarang ya, teman-teman mungkin sudah mendengar berita di media sosial ataupun di televisi. Beliau sekarang itu lagi viral isunya ya, karena memang diduga terjadi penyelewengan anggaran daerah. Ya. Ya, jadi kemarin sudah banyak sekali demo dari mahasiswa ataupun juga masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya. Kemudian ini keras sekali Bang. Jadi tuntutan mereka itu agar kemudian Pak Gubernurnya ini mengundurkan diri atau diturunkan. Sehingga saat ini sudah ditanggapi juga dari DPRD Kalimantan Timur, yang mana saat ini sudah ada agenda persetujuan hak angket dari beberapa dari 20 fraksi ya, dari beberapa 6 fraksi sudah ya? ada 6 fraksi yang setuju untuk mengajukan hak angket terhadap Gubernur Rudi Masyud. Mengenai itu persoalan hak angket nih Bang HDP, persoalan hak angket, kita tahu bahwa persetujuan atas anggaran APBD itu adalah persetujuan bersama antara Gubernur dengan pemerintah DPRD. daerah. Iya, DPRD. Yaitu dengan DPRD, di mana anggaran itu dibahas di dalam paripurna, ditetapkan dalam paripurna. Iya, betul. Nah, oleh karena itu, jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan anggaran APBD Kalimantan Timur, apakah ini ada kaitannya nih Bang? Ya toh, kita melihat isu lain di balik timbulnya atau peristiwa korupsi atau dugaan kita ada ke sana, arah ke sana. Apakah pengaruhnya karena Kaltim itu saat ini dijadikan sebagai ibu kota negara IKN, sehingga membuat belanja negara, belanja daerah itu kemudian melambung tinggi, atau ada perspektif lain? Kenapa kok kebutuhan secara personal begitu tinggi daripada kebutuhan pembangunan infrastruktur di sana? Ataukah Gubernur itu sendiri menganggap bahwa ketika dia di wilayahnya dijadikan sebagai ibu kota negara, maka dia harus tampil perfect? Betul. Apakah harus begitu, ataukah dengan cara seperti itu supaya terlihat layak ketika ada penjamuan dari pusat ke daerah? Dari pusat ke daerah. Sekali Bang. Atau gimana tuh Bang? Ya, satu hal yang perlu dipahami juga bahwa seperti yang Abang sampaikan tadi menarik Kalimantan Timur ini kan sekarang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dijadikan sebagai ibu kota negara ya. Sehingga tidak luput dari pemberitaan Bang. Iya, benar. Sama seperti Jakarta di mana ada media di situ, segala pemberitaan itu ada, pasti selalu viral. Begitupun nanti yang akan terjadi di Kalimantan Timur. Sehingga ini yang kemudian menjadi catatan untuk pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan provinsi Kalimantan Timur, agar kemudian ini bisa berhati-hati. Sehingga apapun, sekecil apapun yang terjadi, baik permasalahan terkait dengan anggaran atau proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, kalau ini tidak berjalan baik, maka konsekuensinya itu akan diberitakan ke khalayak ramai. Iya, benar. Jadi begini Bang, bangsa kita ini adalah bangsa yang berada pada fase keterbukaan informasi publik. Jadi publik itu dia memiliki kewenangan untuk mengakses. Betul. Ya toh? Kemudian juga memiliki hak untuk mempublikasi. Nah, karena adanya keterbukaan informasi ini, sehingga memudahkan masyarakat itu menyerap informasi. Sehingga kasus yang ada di Kalimantan Timur sana, atas peristiwa terjadinya penyalahgunaan anggaran daerah yang nilainya misalnya nih Bang, untuk belanja mobil mewah saja itu nilainya 8,5 miliar. Itu luar biasa sekali itu Bang. Ya tuh. Kira-kira anggaran 8,5 miliar itu jenis mobil apa dan kapasitasnya apa, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Nah, di lain sisi ada fasilitas-fasilitas tertentu yang ini kita nggak menyebutkan siapa, ya toh.
Tapi dengan belanja anggaran menggunakan APBD untuk kepentingan per orang ataupun kepentingan kelompok tertentu dengan cara mengindahkan kepentingan-kepentingan pembangunan wilayah. Nah, kira-kira dari perspektif hukumnya dalam penyalahgunaan anggaran itu, jika sudah ada putusan hak angket dari 21 anggota 6 fraksi, gitu, nah di DPRD Kaltim sana, maka hasil daripada hak angket itu harusnya kan ditindaklanjuti ke kejaksaan sama KPK atau Mahkamah Agung juga tuh. Nah ini sekiranya perlulah masyarakat ataupun para aktivis yang ada di Kaltim mengawal itu. Betul, Bang. Lalu karena peristiwa-peristiwa seperti ini seringkali terjadi di daerah, misalnya kita contohkan tempo hari viral juga tuh, yang di Jawa Tengah, di daerah Pati. Nah, hal-hal yang demikian ini seharusnya itu sudah menjadi pembelajaran bersama supaya tidak lagi ada ketimpangan ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan, ya tuh, untuk menyalahgunakan anggaran belanja daerah. Betul sekali, Bang. Ingin apa yang disampaikan Bang Ali tadi itu cukup menarik sekali. Kalau saya melihat di sini, Bang, kita tidak kemudian hanya tertuju pada gubernur seorang. Benar. Kenapa? Karena dalam proses perancangan anggaran daerah itu kan atas persetujuan dari Dewan. Dalam hal ini DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga apa, Bang? Dari anggaran yang sudah disetujui tadi, misalkan ada biaya laundry, itu dianggarkan 450 juta rupiah itu per tahun. Itu kan angka yang tidak masuk akal sama sekali. Pertanyaannya kemudian adalah, itu kenapa kok bisa lolos pada saat pembahasan anggaran? Kan begitu. Adapun juga tadi terkait dengan renovasi rumah jabatan. Berapa miliar itu luar biasa, angkanya juga fantastis. Sehingga ini menjadi warning juga, Bang. Dan kalau saya melihat, Bang, ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur dan saya sangat yakin sekali itu pun terjadi di daerah-daerah lain di seluruh pelosok tanah air. Sehingga apa yang terjadi di Kaltim ini kan karena memang Kalimantan Timur ini sekarang kan menjadi daerah atau provinsi prioritas di mana sudah ditunjuk sebagai ibu kota negara, sehingga segala sesuatu itu pasti viral, pasti diberitakan. Nah, terkait itu, Bang, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini tidak hanya kesalahan pada gubernur. Mestinya juga kita sebagai anak muda atau warga masyarakat, kita masih punya upaya untuk melakukan mengkritisi dan segala macam. Kita pun perlu hal ini ditujukan pada Dewan. Jadi kan Dewan ini kan bagian dari pemerintahan daerah menurut undang-undang pemerintahan daerah itu. Dewan maupun gubernur itu adalah bagian dari pemerintahan daerah, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh pejabat dalam hal ini gubernur harus diawasi oleh Dewan. Sehingga mestinya apa yang digempor-gemporkan oleh gubernur sekarang mesti itu tidak terjadi. Contohnya anggaran sekian miliar atau biaya laundry 450 juta 450 juta. Itu mestinya kan tidak terjadi kalau Dewan itu menjalankan fungsinya. Kan ada 3 tuh fungsinya. Legislasi, kan? Kemudian yang kedua itu adalah budgeting, anggaran. Dan yang ketiga itu yang paling penting itu adalah pengawasan. Sehingga anggaran yang sudah disepakati dengan gubernur itu tidak dibiarkan berjalan begitu saja. Harus diawasi. Makanya fungsi yang ketiga tadi adalah fungsi pengawasan. Sehingga Dewan mestinya itu memastikan bahwa program yang dirancanakan oleh gubernur maupun wakilnya itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Itu fungsinya Dewan mestinya. Seharusnya begitu, Bang. Itu coba kita lihat pada tanggal 21 April tahun 2026 kemarin, itu ada rakyat Kaltim menuntut audit kebijakan, untuk menghentikan praktik KKN. Tuntutannya mereka itu adalah disampaikan agar supaya fungsi daripada DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan. Betul. Itu fungsi selalu dilupakan. Nah, itu dia. Nah, kemudian mengenai dengan kewenangan, kita tidak bisa lepas dari pemahaman tres politika. Betul. Tres politika atau pembagian kewenangan dalam pemerintahan itu
jika legislatif dan eksekutif itu dia menjalankan suatu kebijakan, dalam hal ini adalah menetapkan anggaran belanja daerah. Jika itu telah dianggarkan, baik itu untuk perencanaan anggaran belanja, anggaran berjalan, ataupun ke depannya, total keseluruhan anggaran daerah itu kan nominalnya akan muncul berapa triliun. Betul sekali. Iya toh. Nah, maka pos-pos belanja itu kan seharusnya sudah ada. Sudah ada. Jika itu dilakukan bersama-sama, melakukan check and balance, melakukan controlling, ya toh, sehingga tidak memicu perhatian publik terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran. Nah, jika hari ini kita telah mengetahui bahwa ada penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh gubernur, yaitu saudara Saud Mas'ud, Rusdi Mas'ud, ya toh? Nah, oleh Pak Gubernur saat ini saya lihat potongan videonya untuk mau membahas ini. Ada salah satu statementnya karena beliau sedang sibuk sehingga tidak memperhatikan apa yang harus dibangun atau memberikan fasilitas kepada masyarakat di sana, membangun wilayahnya karena terlalu sibuk, sehingga aspirasi yang muncul tidak diserap dengan baik, tidak dapat diserap. Padahal nih, coba kalau kita arah ke Jawa Barat, statementnya Pak Dedi, Gubernur Jawa Barat, KDM, bahwa gubernur itu nggak sibuk karena nggak punya pekerjaan, nggak punya wilayah, sudah ada bupati, wali kota. Iya, kemudian juga dalam strukturalnya itu kan ada, di bawahnya kan itu ada, Bang ADP, kedinasan, dinas-dinas itu kan ada. Jadi secara proporsional seharusnya tugas-tugas kewenangan daripada pelaksanaan pembangunan wilayah di daerah kabupaten kota yang ada di provinsi Kalimantan Timur sana itu seharusnya bisa tercover. Sehingga tidak ada alasan kalau beliaunya lagi sibuk ya. Sehingga tidak ada alasan bahwa saya terlalu sibuk, sibuk. Bang. Nah, jangan-jangan nih Bang HDP, sorry ya. Apakah karena kesibukannya itu untuk menikmati fasilitas yang telah dibelanjakan itu atau gimana tuh? Itu yang menjadi persoalan. Oke Bang, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita nyapa dulu penonton di TikTok sudah ada 3.000. Lumayan ya, 3.000 sekian. Oke, thank you. Terima Selamat kasih. Ya. Kita sambil menyimak saja ini pembahasan terkait dengan polemik yang terjadi di Kalimantan Timur. Oke. Lalu ini Bang HDP, saya coba melanjutkan nih. Kenapa sibuk? Karena eman kan tuh. Jika mobil mewah yang harganya 8, sekian itu tidak dinikmatin, sayang sekali. Kan sayang toh. Kemudian jika tidak menikmati kursi pijat yang harganya sudah ratusan juta, 125 juta Bang, kursi pijat. Ya tuh, kalau kursi pijat seharga segitu, itu servisnya seperti apa itu Bang? Ya kan? Jadi wajarlah kesibukan itu untuk menikmati. Itu indikasi satu ya, ada dugaan. Karena kalau bagi menjalankan suatu birokrasi pemerintahan dengan kategori sibuk, wajiblah dia itu harus sibuk tapi yang sifatnya produktif. Yaitu sifatnya produktif, tidak ada namanya kata pejabat atau pejabat itu menikmati sesuatu di dalam masa jabatannya. Karena tugasnya adalah kerja dan kerja. Yaitu, atau mereka itu adalah pamong daripada rakyatnya mereka sendiri. Pamong kata lain adalah babu, pesuru. Jadi jangan bangga bahwa kita jadi gubernur, kita bisa menggunakan semua fasilitas. Tapi kita adalah bagian daripada masyarakat itu sendiri. Yaitu, nah, oleh karena itu untuk kakandaku Pak Saud, Pak Mas'ud, sebenarnya mengenai dinamika yang ada di sana, penyalahgunaan anggaran daerah, jika itu dalam juknis belanjanya itu benar, seharusnya itu dipertanggungjawabkan langsung aja ke PPATK. Ya tuh, harusnya ke PPATK. Siapakah yang punya kewenangan dalam hal persetujuan belanja anggaran yang telah diputuskan tuh? Sehingga beban pertanggungjawaban itu tidaklah dilakukan secara personal. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu mengenai adanya kewenangan dari DPRD.
Dengan adanya hak angket dari 21 anggota 6 fraksi yang dilakukan, maka proses pengawalan dan pembelaan yang harus disiapkan itu apa? Pada intinya jangan sampai memberikan kerugian kepada masyarakat Kaltim. Ingat bahwa Kaltim itu adalah ibu kota negara. Betul. Yaitu, nah, ibu kota negara. Yang mana untuk pembangunan IKN itu sendiri pun itu ada hak-hak daripada masyarakat yang hari ini itu terbungkam. Betul, ada hak-hak wilayahnya. Ya. Yaitu, apakah dalam proses pembebasan dan apa sebagainya itu memberikan keuntungan ataukah kebuntungan bagi warga lokal? Jika itu ada, itu menambah sakit. Penderitaan itu datang bertubi-tubi. Kasihan warga masyarakat di Kaltim. Seharusnya mereka menjadi orang yang paling bahagia nih di Indonesia. Ya kan? Karena banyak sekali investor yang masuk di IKN. Kemudian pengembangan wilayah di sana seharusnya pemikirannya adalah bagaimana Kaltim itu dalam wilayah kabupaten kota itu dipersiapkan untuk dimekarkan. Jika untuk syarat pemekaran itu cukup 5 kecamatan bisa jadi 1 kota, buatkanlah 5 kecamatan. Untuk pertumbuhan ekonominya di bawah Maluku Utara ya Bang? Nah itu dia. Luar biasa ya. Jadi itu makanya kemudian kalau kemudian kita mau satu daerah itu maju, ya, dari Sabang sampai Merauke itu sebenarnya setiap daerah itu punya potensi Bang. Punya potensi. Karena punya sumber kekayaan pendapatan asli daerah. Betul. Yaitu ada sumber pendapatan asli ini daerah. Ini persoalannya itu mau atau tidak. Oke. Dari Pemda itu untuk bekerja. Ya. Kalau kemudian Pemda itu mau serius, mestinya sama kayak Gubernur Maluku Utara, Bu Sherly itu. Ya. Nyatanya terkait dengan anggaran dari pemerintahan pusat Bang, itu cukup banyak dipotong itu. Tapi di pemerintahan Provinsi Maluku Utara sendiri itu tidak terlalu dipersoalkan. Karena memang ekonominya itu stabil Bang mereka. Jadi jangan-jangan begini. Begini Bang. Kita coba menarik lagi ini dalam sistem ketatanegaraan kita dan kesiapan daripada suatu wilayah itu untuk dijadikan sebagai ibu kota negara. Yaitu kita kenal ada undang-undang otonomi daerah. Yaitu, maka apakah wilayah Provinsi Kalimantan Timur itu adalah suatu wilayah otonom dari dijamin oleh konstitusi undang-undang kita bahwa Kalimantan Timur adalah wilayah otonom yang dimana hal ini dia memiliki kriteria untuk menjamin warganya ketika ibu kota negara dari Jakarta berpindah ke Kalimantan Timur. Itu poin pertama. Poin yang kedua, apakah pemerintah daerah Kalimantan Timur sendiri itu telah membuktikan dirinya memiliki prestasi dalam persaingan dengan perkembangan wilayah-wilayah lain di daerah Indonesia. Ya kan? Semisal untuk parameter pengembangan itu dilihat dari APBD-nya. Kalau tadi Bang HDP ngomong Kalimantan Timur itu APBD-nya rendah, Maluku Utara lebih tinggi. Pendapatannya. Padahal yang perlu kita lihat, manakah yang lebih tinggi sumber pendapatan asli daerah? Apakah yang ada di Maluku Utara ataukah yang ada di Kalimantan Timur? Sekarang kita lihat sumber pendapatan aslinya antara Maluku Utara dengan Kalimantan Timur. Kira-kira nih, Bang, potensi alam yang besar itu apa? Kalau di Kalimantan dan di Maluku Utara, tambangnya itu semuanya bermainnya di pertambangan. Nah, artinya kan sama. Nah, menangnya di Kaltim, potensi yang besar itu tidak dimanfaatkan secara proporsional nih Bang. Sehingga ada sesuatu yang membuat kenyamanan, rasa nyaman oleh para stakeholder di sana atau para muspida di sana, sehingga seolah-olah dia tidak lagi menginginkan suatu hal yang produktif karena telah diperhatikan oleh pemerintah pusat. Sehingga seolah-olah anggaran daerah itu adalah
anggaran yang dipersiapkan untuk kesejahteraan Betul. para pejabat, Iya. bukan untuk kesejahteraan warganya Iya. atau untuk pembangunan wilayah. Oke Bang. Kita kembali lagi ke 6 fraksi tadi yang sudah setuju ya untuk dilakukan hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur. Ini menurut Abang, ini berhasil nggak terkait dengan hak angket ini? Apakah hanya memang strateginya DPRD untuk kemudian meredam amarah publik? Karena apa? Karena sekarang ini dari mahasiswa atau seluruh masyarakat Kalimantan Timur itu sedang mengadakan protes besar-besaran, demo besar-besaran. Kenapa? Karena memang kebijakan dari pemerintahan daerah provinsi Kalimantan Timur ini kadang agak aneh Bang. Artinya pembangunan jalan raya itu kan kalau kita lihat beberapa video yang viral itu banyak sekali jalan yang berlubang itu, tapi itu dibiarkan saja. Itu malah justru di pusat kotanya Bang, jalan berlubang itu. Tapi itu terkesan dibiarkan. Sedangkan anggaran ini kalau kita lihat anggaran untuk laundry sendiri itu per tahun itu 490 juta. 400 sampai 600 Bang. Juta. Itu kalau kemudian kita alihkan untuk pembangunan jalan raya atau perbaikan jembatan yang lebih bermanfaat kan malah lebih bagus Bang. Jadi poinnya begini Bang. Apakah hak angket DPRD Kalimantan Timur itu dapat berhasil atau tidak? Kembali kepentingan politik juga kalau saya melihat. Solusinya adalah karena ini telah menjadi asumsi publik, terutama bagi masyarakat Kalimantan Timur, yaitu Kalimantan Timur seharusnya bersama-sama dengan DPR, mengawal hasil daripada ketetapannya mereka untuk membuat hak angket tadi. Dalam hal ini supaya meminta Pak Gubernur memberikan pertanggungjawaban yang secara transparan dan secara gentleman menyatakan sikap bertahan atau mundur. Maka garansinya apa yang harus diberikan kepada warga masyarakatnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sama-sama mengawal itu bersama dengan kejaksaan sampai ke Mahkamah Agung. Dan atau jika seorang gubernur itu diberikan SK oleh seorang presiden, maka warga masyarakat ini secara perspektif hukumnya, maka warga masyarakat atau para tokoh di Kalimantan Timur dapat mengajukan gugatan. Oleh karena itu, ini kita kembalikan lagi kepada kesadaran. Kesadaran dan ketaatan daripada Pak Gubernur, ataupun fungsi controlling yang dilakukan oleh DPRD. Nah, jika DPRD dalam hal ini telah mengambil sikap dengan bukti adanya hak angket, maka semoga itu memiliki kekuatan eksekutorial, Bang. Kenapa tadi saya perlu tanyakan itu, Bang? Perlu diketahui. Saat ini kan DPRD mengajukan hak angket terhadap kebijakannya gubernur. Masalahnya, ketua DPRD-nya Abang tahu siapa? Itu saudaranya gubernur sendiri. Bagaimana kalau kemudian kita melihat bahwa ini check and balance-nya itu berjalan atau tidak, itu kan tergantung dari kebijakan. Katakan sekarang ketua DPRD-nya ini adalah saudara kandungnya gubernur. Ini nanti untuk penilaian secara objektif ini berjalan atau tidak. Ini yang masih dipertanyakan oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga belakangan hari juga banyak desakan agar kemudian segera dilakukan pergantian ketua DPRD. Karena dikhawatirkan itu nanti adanya konflik interest. Yang mana mereka itu masih satu keluarga. Dan menurut saya itu masuk akal, Bang. Karena ini adalah isu besar. Di mana banyak sekali masyarakat Kalimantan Timur ataupun di luar masyarakat Kalimantan Timur merasa sangat prihatin. Karena gubernur ini terkesan itu selalu memamerkan kemewahan. Punya mobil bagus, menginginkan rumah jabatan yang mewah, terus kemudian hal-hal semacam laundry, itu kenapa dianggarkan dana yang luar biasa fantastis. Ini jika peristiwa ini, Bang, kita tarik dalam sistem pemerintahan kita, sasaran untuk mendapatkan nilai
good governance. Good governance. Yaitu, nah, Pemerintahan yang baik. ya, untuk mencapai pemerintahan yang baik, ini dalam hal ini yang menjadi kata kuncinya atau kategori utama yang harus diwujudkan adalah dimulai dari masyarakatnya. Betul. Dimulai dari masyarakatnya. Yaitu masyarakat itu kalau diberdayakan, maka pengembangan daripada suatu wilayah untuk mencapai good governance itu dapat tercapai. Betul. Mekanismenya bagaimana? Yaitu dengan impian bangsa kita ini menciptakan masyarakat yang madani. Karena melalui undang-undang otonomi daerah, undang-undang tentang otonomi khusus, yaitu wilayah-wilayah yang sifatnya daerah istimewa dan khusus dan daerah-daerah otonom, itu semua diorientasikan untuk menciptakan masyarakat yang madani. Masyarakat yang madani itu adalah masyarakat yang produktif. Masyarakat yang produktif itu adalah masyarakat yang difasilitasi dan disponsori, didorong oleh pemerintah daerahnya, menggunakan dan memberdayakan sumber pendapatan asli daerah. Nah, seharusnya itu. Nah, sehingga tidak ada lagi namanya keluhan terhadap jalan rusak, yang seharusnya itu dia sudah dianggarkan, yang sudah dibicarakan proyeknya itu dalam tahun anggaran berjalan, yaitu sudah ada para vendor, sudah banyak, sponsornya sudah banyak, kenapa masih ada terjadi tambal sulam ataupun pembiaran? Nah, saya kira itu adalah hal-hal yang di negara ini itu seolah-olah itu menjadi rangkaian kegiatan musiman. Jika itu dilakukan servis secara confident, maka tidak ada lagi proyek. Seolah-olah pelimpahan terhadap keluhan-keluhan yang ada di masyarakat kita itu, ketimpangan kewenangan itu kemudian muncul. Oh, ini urusannya pemerintah daerah, yaitu tujuannya adalah gubernur, bupati, wali kota. Tapi gubernur, wali kota kemudian beralasan tidak bisa mengeksekusi itu apabila tidak ada kesepakatan dengan DPRD. Proyek lagi dulu dong. Anggaran dulu dong untuk rapat, mulai dari rapat komisi, fraksi komisi, sampai dengan pleno dan paripurna. Itu anggaran semua. Dalam pembahasan untuk menentukan anggaran penyelesaian pembangunan itu saja lebih besar daripada anggaran pembangunan. Dilakukannya hak angket ini pun juga ada anggarannya, Bang. Ada anggarannya. Ya, sehingga tadi, Bang, makanya sangat disayangkan sekali. Menurut saya itu Dewan, khususnya DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini itu sudah kecolongan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan fungsi pengawasannya. Kalau mereka betul-betul teliti jalankan fungsi pengawasannya, saya rasa hal-hal semacam ini tidak mungkin dilakukan oleh gubernur. Karena gubernur sebagai pemerintah daerah dalam menjalankan setiap kebijakan itu pasti dikontrol langsung oleh Dewan. Di luar misalkan penegak hukum, polisi, jaksa, ataupun KPK. Sehingga ini yang menurut saya tadi saya sampaikan DPRD sedikit kecolongan. Kalau dalam perspektif tata negara, Bang, sebenarnya ini adalah kesalahan bersama tuh pemerintah daerah. Kenapa demikian? Yang tadi kita sudah bahas sejak awal, bahwa penentuan anggaran belanja daerah itu disepakati bersama, dirancang dan putuskan secara bersama-sama, yaitu DPRD dan gubernur, eksekutif, legislatif. Nah, dalam hal ini apabila ada penyalahgunaan kewenangan penggunaan anggaran, maka seharusnya dapat dideteksi secara dini itu melalui apa? Ada PPATK. Karena jangan sampai peristiwa itu sudah terjadi. Ini kebiasaan di bangsa kita itu begini. Lebih baik mengobati daripada mencegah. Jadi seolah-olah dibalik tuh. Padahal seharusnya sebaiknya itu dicegah sebelum sebelum suatu peristiwa itu terjadi. Mengobati sesuatu yang sudah terjadi itu dia membutuhkan suatu regulasi yang panjang, anggaran yang banyak. Semisalnya nih, Bang, untuk program yang ada di Kaltim itu oleh pemerintah daerah, paling tidak nih kita lihat ada 3 poin. Program sosial, yaitu
program sosial. Misalnya untuk gratis pistol diluncurkan untuk pendidikan dan kesehatan gratis. Dan kesehatan gratis. Iya tuh. Untuk pendidikan dan kesehatan gratis. Itu pada faktanya itu realisasinya dianggap lambat dan tidak maksimal. Iya tuh. Nah, tidak maksimal. Kemudian untuk lingkungan yang termasuk tadi masalah jalan di perkotaan yang rusak dan sebagainya, itu Pemprov Kaltim sendiri itu membuat reforestasi atau hutan berkelanjutan dan sebagainya, lingkungan dan sebagainya itu pun penilaiannya itu faktanya itu negatif. Iya, hasilnya negatif. Nah, sehingga terjadilah penilaian dari publik, ya tuh, sehingga gubernur dianggap lebih banyak menggunakan anggaran daerah itu atau belanja anggaran daerah itu untuk seolah-olah memberikan fasilitas eksekutif. Ya tuh, fasilitas eksekutif. Sehingga kecemburuan dari warga masyarakat itu sendiri kemudian memuncak, meledak. Ya tuh. Nah, oleh karena itu, Bang, dengan adanya upaya yang saat ini dilakukan oleh rekan-rekan dan teman-teman aktivis yang ada di Kalimantan Timur untuk mengawal hak angket ini, maka yang perlu kita tanyakan nih, Bang, apa sih yang nanti kemudian menjadi endingnya risiko dan dampak politik dari peristiwa ini seperti apa, Bang? Betul sekali. Jadi apa risiko dan dampak daripada peristiwa ini? Sebelum kita bicara ke soal risiko ya, Bang, saya masih tertarik kita bahas terkait dengan proses terjadinya pemilihan kepala daerah, sehingga ini nanti ada relevansinya, Bang. Kenapa gubernur terkesan lambat dalam proses pembangunan, terus kemudian kebijakan-kebijakan yang mestinya diperuntukkan oleh kemaslahatan bangsa, malah lebih cenderung untuk kepentingan pribadi. Apakah ini juga ada relevansinya dengan mahalnya biaya kampanye pada saat beliau mencalonkan sebagai gubernur? Karena yang tadi Abang sampaikan, mumpung masih menjabat, ya sudah, saya nikmati aja fasilitas yang ada. Anggaran yang besar, ya sudah, saya anggarkan saja untuk membeli mobil mewah, terus kemudian melakukan renovasi rumah jabatan yang mewah, seperti yang Abang sampaikan tadi. Gubernur mestinya sudah sadar ini, Bang. Dengan banyaknya gelombang protes, baik dari masyarakat maupun aktivis, mahasiswa. Ya, mestinya beliau sadar lah. Karena ini, polemik ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tapi ini skalanya sudah skala nasional. Jadi begini, Bang, mengenai awal dari pemilihan atau pencalonan, itu ada suatu culture di negara kita ini untuk mengikuti, untuk memenuhi syarat reformasi dan demokrasi kita di bangsa ini, yaitu dengan adanya pemilu dan pemilu kada. Nah, pemilu dan pemilu kada itu seharusnya deteksi dini mengenai potensi-potensi timbulnya tindak pidana korupsi. Betul. Dideteksi mulai dari pracalon, bakal calon, yaitu sampai dengan calon. Dari calon kandidat itu sudah seharusnya mulai dideteksi persyaratan-persyaratan. Karena syarat daripada reformasi itu diluncurkan bukan hanya korupsinya, tapi KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan hanya korupsinya saja yang harus dibasmi. Nah, sehingga apa yang terjadi di Kalimantan saat ini itu dia menjawab itu. Sekali lagi, Bang, saya masih sekali untuk mengkaji atau menguliti terkait dengan apa yang terjadi saat ini kembali saya ingin kita bahas terkait dengan DPRD yang saat ini sudah melakukan hak angket. Saya rasanya kok kurang yakin, Bang, kalau ini berhasil. Karena kalau menurut saya, Bang, DPRD itu jauh sebelum kesepakatan anggaran ini diketuk, disahkan. Itu kan mereka juga sudah mempelajari, Bang. Mereka gerak hak angket ini kan karena sudah ada gerakan protes dari kalangan masyarakat, sehingga baru mereka menggunakan hak angket. Semestinya dalam undang-undang pemerintahan daerah ada yang namanya hak dan kewajiban. Hak angket ini adalah bagian dari
hak. Iya. Mestinya sebelum menjalankan hak, Iya. DPRD itu menjalankan terlebih dahulu yang namanya kewajibannya, Oke. fungsinya. Iya. Ya, Benar. sehingga tadi yang abang sampaikan menarik, Iya. mestinya itu dilakukan pencegahan. Iya. Nah, pencegahan yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD itu adalah melakukan fungsi yang namanya pengawasan. Iya. Ya Benar. kan? Benar. Anggarannya sudah disesuaikan, sudah diketuk palu semua, sudah disepakati, sehingga sekarang mestinya fungsi pengawasannya ini Iya. yang perlu dilaksanakan. Benar. Berjalan nggak fungsi pengawasannya? Benar. Sehingga jangan heran Bang, dan saya yakin sekali Bang, ini tidak hanya terjadi di DPRD Kalimantan, Iya. di DPRD seluruh Indonesia pun itu terjadi. Diduga itu terjadi. Oke. Bahkan ya Bang, bahkan DPR RI pusat, itu kan juga mereka punya hak untuk itu, melakukan pengawasan terhadap segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Sehingga saya kembali lagi ingin menanyakan ke Bang Ali tadi, apakah hak angket ini berhasil atau tidak? Nah, silakan Bang. Ini berhasil dan tidaknya itu kita mulai dari akar rumput ya, yaitu harus ada proses kontrol publik. Itu yang siapakah kontrol publik itu? Yaitu ada mahasiswa, masyarakat, dan media. LSM, ormas, ya, itu tokoh adat, tokoh agama, untuk melakukan kontrol publik dulu nih. Betul. Sehingga bagaimana hak daripada DPRD dalam hal ini adalah hak angket itu, supaya bisa mendapatkan kepastian daripada tuntutan atau keinginan dari masyarakat Kaltim di sana itu bisa tercapai. Bisa melalui kepolisian, kemudian kejaksaan dan KPK. Yaitu KPK. Tinggal kekuatan publik itu disinergikan menjadi satu agar supaya bisa mengawal itu sampai dia perlu sampai Mahkamah Agung. Yaitu biar perlu gugatannya masyarakat mengatasnamakan publik Kalimantan Timur untuk menggugat gubernur, yaitu atau dalam hal ini presiden sekalipun untuk mencabut atau paling tidak menuntut ke partai pengusung untuk diberhentikan sebagai anggota. Nah, paling tidak itu sehingga ada hal-hal yang jelas yang memberikan, kemudian itu dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Yaitu karena bagi saya, kenapa masyarakat sampai bisa berkecamuk seperti itu? Karena ada luka yang tersayat, sudah luka tapi disayat. Sudah luka disayat. Sakit itu Bang. Sangat sakit sekali. Kalau nggak ada lukanya, dia akan paling responnya biasa, dan itu paling ada pada kalangan tertentu. Bang. Izin Bang, tadi Abang singgung terkait dengan ketiga penegak hukum ya, polisi, jaksa, sama KPK. Sebenarnya isu terkait dengan gaya hedonnya Gubernur Kaltim ini sebenarnya isu sudah lama Bang. Sejak beliau diangkat dan dilantik sebagai gubernur, itu sudah agak beda itu penampilannya. Terkait dengan dugaan kebocoran dana yang terjadi di pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, ini kan sudah terhembus lama sebenarnya. Pertanyaannya, ketiga lembaga penegak hukum ini kok terkesan diam-diam saja, terutama KPK. Setorannya gede Pak. Sorry ini live ya di ini kan dugaan ya, dugaan. Kita sebagai warga masyarakat punya hak untuk kemudian mempertanyakan kredibilitasnya penegak hukum. Jadi begini Bang. Kalau kita lihat dari Kanda Masud itu sendiri, itu dia latar belakangnya adalah seorang pengusaha dan pernah menjadi anggota DPR RI. Oh, pernah ya? Jadi kalau secara finansial sebenarnya dia udah cukup. Sudah cukup sekali. Karena jadi pengusaha sukses juga dia. Namun yang kita sayangkan nih Bang, kenapa orang yang sudah pernah ada dalam jabatan pemerintahan sebagai utusan daripada masyarakat, rakyat Kalimantan Timur, seharusnya dia tahu benar apa yang menjadi potensi konflik yang ada di wilayah situ, dan apa yang menjadi kebutuhan di wilayah situ, karena dia pernah menjadi anggota DPR RI, yaitu anggota dewan. Nah, sehingga karena dia menjadi anggota dewan, semua aspirasi di wilayahnya dia sudah ngerti, dan dia punya latar belakang sebagai pengusaha sukses. Seharusnya yang dia mainkan bukan lagi materialistik, tapi moral yang tinggi dalam hal pengabdian kepada wilayahnya dia, kepada masyarakat, kepada
kelahirannya. Kan sebenarnya dia sudah selesai dengan dunianya, Bang. Harusnya udah selesai, sudah clear. Jadi persoalan dia adalah pribadi yang hedon. Saya kira gaya hidup sekarang, orang kalau nggak hedon itu seolah-olah ketinggalan. Tapi kalau hedonnya kebablasan, akhirnya celaka. Kan gitu tuh. Nah, dalam hal ini, tapi kalau hedon menggunakan anggaran daerah itu nggak lucu, Bang. Kemudian karena hedonnya berlebihan ya overload ya, overload. Jika hedonnya itu overload sampai harus beli mobil yang mewah, sehingga tadi penjelasan kita awal, apa sih fungsi daripada mobil itu? Tujuannya untuk apa sih? Apa kapasitasnya? Kalau hanya untuk menunjukkan supaya saya ini perfect, karena provinsi saya adalah provinsi yang dijadikan sebagai ibu kota negara, maka saya harus tampil perfect. Saya adalah gubernurnya. Kalau saya hari ini kalau datang dengan Altis, apa kata orang kan gitu tuh. Atau saya datang dengan Avanza, apa kata orang kan gitu. Nah, belum lagi Bang, ada mobil-mobil dinas Kalimantan Timur yang ada di Jakarta. Mewahnya seperti apa itu Bang? Mobil dinas ada di Jakarta. Yang ditaruh di Jakarta. Ketika ada kunjungan itu ada fasilitas itu Bang. Luar biasa sekali. Itu anggarannya anggaran APBD. Jadi kalau misalnya ini dari rekan-rekan penegak hukum yang lain, dari kepolisian, kemudian kejaksaan dan KPK, ini bisa mengaudit seluruhnya, bisa-bisa saja anggaran setahun APBD itu untuk membeli belanja fasilitas pemerintah daerah, bukan untuk pembangunan wilayah. Betul sekali, Bang. Itu yang kita kalau sayangkan. Saya lihat ini anggaran itu banyak yang terbuang secara cuma-cuma, Bang. Kalau kita kembali menyinggung terkait dengan MBG ya, sebenarnya kalau secara pribadi, saya setuju dengan program yang digagas oleh pemerintah pusat, Pak Prabowo, adanya MBG itu. Hanya saja MBG ini sekarang kan penerapannya itu kurang baik, karena harus mengorbankan banyak lembaga-lembaga negara yang dipangkas anggarannya. Sebenarnya itu kalau kita melihat realita yang terjadi di sekarang, sebenarnya anggaran pendidikan, anggaran dari militer, anggaran dari kepolisian atau anggaran dari Kementerian Kesehatan dan segala macam, itu tidak perlu dipotong hanya untuk MBG. Kalau kita melihat dari kasus ini ya, Mbak, mestinya anggaran MBG itu cukup-cukup saja. Karena MBG ini program penting menurut saya. Khusus untuk masyarakat atau wilayah-wilayah yang ada di pelosok timur misalkan, karena sangat membutuhkan gizi, karena kekurangan gizi. Nah, dengan adanya gaya-gaya hedon yang ditunjukkan oleh pejabat-pejabat negara kita, saya rasa ini sangat disayangkan sekali. Kalau saja Bang, anggaran-anggaran yang tidak perlu ini Bang, kita alihkan untuk program-program prioritas yang bermanfaat untuk masyarakat, saya rasa sangat mulia itu. Harusnya. Jadi begini Bang, pada akhirnya kita kembali nih, bahwa ketika kita bicara persoalan baik atau tidak untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik atau good governance tadi, apapun bentuk programnya, karena sebenarnya penyalahgunaan kewenangan dalam tahap atau pada titik eksekutorial itu bukan proses manajerial yang tidak baik, tapi proses kontrolnya yang kurang, tidak berjalan. Bukan kurang lagi, itu tidak berjalan. Nah, jadi fungsi yang harus dilakukan dalam hal ini supaya fungsi controlling secara check and balance, top down dan bottom up ini dia supaya bisa setara, bisa fair. Baik itu penggunaan anggaran misalnya tadi mengenai MBG, kemudian mengenai korupsi anggaran daerah, ada sumber APBN, ada sumber APBD. Nah, dua hal ini itu dijalankan meskipun menggunakan sistem yang baik sekalipun. Tapi yang diberikan kewenangan untuk menjalankan itu tidak memiliki nilai-nilai dasar pengabdian. Ini poinnya di sini nih Bang. Tidak memiliki nilai-nilai dasar pengabdian baik kepada bangsa dan negara atau wilayah. Itu sia-sia saja. Itu nonsen Bang, sia-sia. Sia-sia. Nonsen. Artinya kita percuma dengan anggaran pemilu yang besar,
Benar. Itu sia-sia, Bang. Itu sia-sia. Jadi Kalau mengorbitkan kader-kader atau calon-calon pemimpin bangsa yang tidak punya kompetensi ya, Benar, artinya benar. kan begitu. benar. Jadi menurut saya nih Bang, Sobat HDP dan Pak ASW, ya. rekan sejawat dan para penggiat hukum dimanapun berada, bahwa dinamika politik dan hukum yang ada di bangsa kita saat ini itu kehilangan marwahnya, itu bukan karena sistemnya. Karena orangnya. Produk hukum itu sudah sangat bagus. Dan bahkan aturan hukum kita ini berupaya untuk menutupi semua celah kekosongan hukum, yaitu. Tapi karena proses perilaku kita itu tidak memberikan suatu dasar, yaitu atas kesadaran suatu pengabdian. Pengabdian itu dimunculkan karena ada kesadaran moral, Betul. yaitu kesadaran moral. Karena kesadaran moral itulah dia menjadi asas dasar seseorang untuk menentukan sikapnya. Oke. Yaitu menentukan sikapnya. Jika hari ini Kanda Saud, Masud ya, Kanda Masud, Pak Gubernur Kaltim, Kalimantan Timur. Ya. Jadi misalnya kalau Kanda Rudi Masud bisa mengembalikan problemnya ini ke dalam nuraninya, kemudian kepercayaan masyarakat. Iya, ke dalam nuraninya dulu memaafkan dirinya, hatinya memaafkan dirinya, kemudian itu diimplementasikan kepada publik masyarakat Kaltim bahwa kehilafan dan kesalahannya itu dia dapat bertanggung jawab. Betul. Iya tuh, bertanggung jawab. Saya kira itu clear nanti di hadapan DPR. Bersama disaksikan dengan kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Nah, karena dia adalah seorang pengusaha yang sukses, kerugian negara itu berapa? Segera dikembalikan. Ketika dimaafkan itu clear, dan para pihak yang dirugikan negara ataupun daerah ini memaafkan, itu selesai. Tapi kalau demi hukum dan keadilan, tindak pidana korupsi harus jalan. Kerugian negara harus dikembalikan, perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Oke, Abang. Kan gitu. Ini kita diskusi menarik sekali ya. Tapi waktu kita sudah mau menunjukkan 1 jam pembahasan lebih. Sehingga sebelum penutup Abang, apa yang ingin Abang sampaikan khususnya kepada Gubernur Kanda Rudi Masud dan kepada masyarakat Kalimantan Timur? Silakan Bang. Terima kasih. Rekan sejawat dan para penggiat hukum dimanapun berada, Sobat HDP dan ASW, bahwa seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang fatonah, yang harus dia itu memiliki amanah, bertanggung jawab dan berani. Nah, ketika ini dia sudah berada pada diri seorang pemimpin, maka saya kira segala peristiwa yang saat ini dialami oleh saudara-saudara kita di Kalimantan Timur sana itu bisa dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana. Betul sekali. Nah, kemudian untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Timur, teruslah melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan sebagai masyarakat. Di khususnya wilayah Kalimantan Timur, mengawal dan terus mengawasi semua kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, baik itu eksekutif, legislatif maupun judikatif, supaya itu menciptakan check and balance yang profesional dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan baik sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya untuk menggapai sistem pemerintahan yang baik, menggapai good governance. Maka amanah yang terakhir adalah berupayalah kita semua untuk menjadi masyarakat yang madani. Abang, luar biasa sekali pembahasan kita kali ini. Teman-teman, saya HDP dan Abang ASW, kami pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di pembahasan menarik berikutnya ya Bang. Bang, terima kasih. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam penegakan hukum. Salam penegakan hukum.